Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang aljabar fungsi. Nah, apa saja yang kita pelajari di dalam aljabar fungsi ini? Mari kita ikuti bersama-sama. Misalkan ada dua buah fungsi, yakni fungsi f dan fungsi g, di mana keduanya terdefinisi pada himpunan D, dengan df adalah domain dari fungsi f, kemudian dg adalah domain fungsi g, maka kita bisa mendapatkan yang pertama, jika ada fungsi f ditambah fungsi g untuk satu nilai x, maka bisa kita tuliskan atau sama dengan fungsi f untuk suatu nilai x ditambah fungsi g untuk suatu nilai x, di mana x-nya elemen atau anggota himpunan dari irisan domain f dan domain g. Jadi bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Termasuk juga untuk pengurangan atau selisih fungsi f dan g. Fungsi f dikurangi fungsi g untuk suatu nilai x itu sama dengan fungsi f untuk suatu nilai x dikurangi dengan fungsi g untuk suatu nilai x. Sedangkan x juga merupakan elemen dari domain f irisan domain g. Kemudian yang ketiga, hasil kali fungsi f dengan skalar. Misalkan di sini adalah k, maka k dikalikan fungsi f untuk suatu nilai x sama dengan k dikalikan dengan fungsi f untuk suatu nilai x, dengan x-nya elemen daripada domain f. Kemudian selanjutnya untuk yang keempat, misalkan ada fungsi f dikalikan dengan fungsi g untuk suatu nilai x, maka kita bisa menuliskannya fungsi f untuk suatu nilai x dikalikan dengan fungsi g untuk suatu nilai x, dengan x-nya anggota himpunan dari irisan domain f dan domain g. Kemudian yang kelima, hasil bagi fungsi f dengan g. Jadi f per g untuk suatu nilai x bisa kita tuliskan fungsi f untuk suatu nilai x dibagi dengan fungsi g untuk suatu nilai x, dengan syarat nilai daripada fungsi gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena pembagi dengan 0 tidak kita definisikan. Dan x-nya elemen daripada irisan domain f dan domain g. Kemudian yang keenam, jika fungsi dipangkatkan, jadi f pangkat n untuk suatu nilai x, maka bisa kita tuliskan dengan f untuk suatu nilai x dipangkatkan n. Dengan x-nya elemen daripada domain f. Baik, selanjutnya dari yang kita dapatkan tersebut, kita bisa menyelesaikan beberapa soal berikut ini. Misalkan diketahui dua buah fungsi, fx sama dengan x dikurangi 2, sedangkan gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10. Tentukan yang a, f tambah g untuk satu nilai x, kemudian yang kedua, f dikalikan g untuk satu nilai x, kemudian yang ketiga c, 3f dikurangi 2g untuk suatu nilai x, kemudian yang keempat, yang d, f per g untuk suatu nilai x, kemudian yang e, f pangkat 2 untuk suatu nilai x. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan mencari f ditambah g untuk suatu nilai x. Maka seperti yang kita dapatkan sebelumnya, bahwa f ditambah g untuk suatu nilai x itu sama dengan f untuk suatu nilai x ditambah dengan fungsi g untuk suatu nilai x. Nah, fx-nya di sini sudah ada, gx-nya sudah ada, berarti tinggal kita ganti fx dan gx ini. Sehingga hasilnya fx itu sama dengan x dikurangi 2, kita masukkan, kita gantikan, kemudian gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10. Karena operasinya tambah, berarti kurungnya bisa langsung kita buka, baik yang di depan maupun yang di belakang. Sehingga kita dapatkan x dikurangi 2 ditambah dengan
X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Jadi yang di dalam kurung ini tidak berubah tanda. Karena operasinya di sini adalah tambah, bukan kurang. Sehingga kita tambahkan suku-sukunya yang sama variabelnya. Sedangkan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ini kita letakkan di depan. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah dengan X ditambah 3X hasilnya 4X. Negatif 2 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 12. Itu untuk yang A. Sekarang yang B. F dikalikan G untuk suatu nilai X, maka sama dengan F untuk suatu nilai X dikalikan dengan G untuk suatu nilai X. Kita masukkan Fx dan Gx-nya. Fx-nya adalah X dikurangi 2, kemudian ini Gx-nya. Nah, kita kalikan. Untuk mengalikannya, maka kita kalikan satu per satu. Jadi X kita kalikan dengan X kuadrat, kemudian X kita kalikan dengan 3X, kemudian X kita kalikan dengan negatif 10. Kemudian negatif 2 kita kalikan X kuadrat, negatif 2 kita kalikan dengan 3X, negatif 2 kita kalikan dengan negatif 10. Sehingga kita dapatkan X dikalikan X kuadrat sama-sama positif, hasilnya positif. Kemudian X dikalikan dengan 3X sama juga positif. Kemudian X dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif 2 dikalikan positif X kuadrat, hasilnya negatif. Jadi negatif 2 kalikan X kuadrat. Kemudian negatif 2 kalikan 3X positif, sehingga hasilnya negatif. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif 10, sehingga hasilnya positif. Baik, kita kalikan X kalikan X kuadrat, hasilnya adalah X pangkat 3. X dikalikan 3X hasilnya 3X kuadrat. Kemudian X kalikan 10, 10X. 2 kalikan X kuadrat, 2X kuadrat. Kemudian 2 kalikan 3X, 6X. Dan 2 kali 10 adalah 20. Kemudian kita lihat pangkat tertinggi dari variabelnya adalah X pangkat 3. Ini di depan. Kemudian yang sama 3X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Berarti tinggal 1X kuadrat. Atau kita tuliskan X kuadrat saja. Sedangkan negatif 10X, negatif 16X, negatif 6X, hasilnya negatif 16X. Kemudian ditambah 20. Nah, itu untuk yang B. Kita lanjutkan untuk yang C. Nah, yang C, 3F dikurangi 2G untuk suatu nilai X, maka sama dengan 3 dikalikan F untuk suatu nilai X, kemudian dikurangi 2 dikalikan dengan G untuk suatu nilai X. Kita substitusikan, kita masukkan Fx dan Gx-nya, sehingga menjadi 3 kali X dikurangi 2, kemudian dikurangi 2 kali X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Kita kalikan yang di depan, 3 dikalikan dengan X, maka hasilnya adalah 3X. 3 kalikan negatif 2, negatif 6, kemudian negatif 2 kalikan X kuadrat, negatif 2X kuadrat. Negatif 2 kalikan dengan 3X, negatif 6X, negatif 2 kalikan negatif 10, hasilnya adalah positif 20. Kemudian yang sama variabelnya 3X dikurangi 6X, maka hasilnya adalah negatif 6X. Variabel tertingginya adalah 2X, adalah X kuadrat, berarti negatif 2X kuadrat kita letakkan di depan. Negatif 2X kuadrat, 3X dikurangi 6X hasilnya min 3X, kemudian negatif 6 ditambah 20, hasilnya adalah positif 14. Selanjutnya yang D, F per G untuk suatu nilai X. Maka hasilnya adalah F untuk suatu nilai X per G untuk suatu nilai X. Dengan catatan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita substitusikan, kita masukkan Fx-nya adalah X dikurangi 2, kemudian Gx-nya adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Nah, kalau bentuk seperti ini, barangkali masih bisa disederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan kita lihat yang pangkat tertingginya adalah di bawah untuk penyebutnya. Di sini ada X kuadrat. Berarti bentuk ini mungkin masih bisa difaktorkan. Dan ternyata bentuk ini bisa difaktorkan. Kita faktorkan, hasilnya adalah X dikurangi 2 dikalikan X ditambah 5. X dikalikan X hasilnya X kuadrat. Kemudian negatif 2 ditambah 5 itu positif 3X. Kemudian negatif 2 dikalikan 5 adalah negatif 10. Nah, bentuknya sudah ada yang sama karena dikalikan di sini difaktorkan. Maka X dikurangi 2 dengan X dikurangi 2 karena bentuknya sama bisa kita
bisa kita sederhanakan atau kita coret. Sehingga hasilnya yang di atas adalah 1, yang di bawah X plus 5. Sehingga bentuk sederhananya X dikurangi 2 per X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 itu adalah 1/X plus 5. Baik, untuk selanjutnya bentuk yang F pangkat 2 untuk suatu nilai X. Maka hasilnya adalah F untuk suatu nilai X dipangkatkan 2. Fx-nya kita ganti dengan X dikurangi 2. Maka kita dapatkan, nah ini kita uraikan. Maka untuk menguraikan bentuk ini, bentuk pangkat 2 adalah di depan ini adalah X, di belakang adalah 2, kemudian operasinya di sini dikurangi. Maka hasilnya di depan dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali depan belakang ditambah belakang dikuadratkan. Jadi yang di depan adalah X, berarti X kuadrat, kemudian dikurangi 2 kali depan belakang, 2 kali X kali 2. Kemudian ditambah dengan belakang dikuadratkan, 2 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Nah, demikian bentuk aljabar fungsi dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.